Kalau kalian mau sukses, kalian harus belajar menerima stres yang banyak. Oke, jadi gue bakal gambarin ke kalian ya grafiknya ya, kurang lebih gini ya. Jadi ini adalah ya grafiknya, ini adalah stresnya ya. Ini adalah stresnya. Dan yang sebelah sini adalah uang ya atau income lah ya. Atau gue tulis dolar gitu ya. Sebelah sini. Jadi ini ada level-levelnya gitu. Misalnya ini ada level 1, level 2, level 3, level 4, 5, 6 gitu. Income-nya juga sama gitu ya. Ada level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalnya gue tambahin satu lagi. Jadi semakin kalian bisa handle stres lebih banyak, otomatis income kalian juga nambah. Contohnya gini, ini kalau grafik kayak gini berarti ya. Contoh, kalau misalnya kalian bisa handle stres di level 4 di sebelah sini ya. Berarti kalian bakal dapat income yang level 4 juga gitu. Jadi ini bakal symmetrical bisa gue bilang. Tapi kalau misalnya kalian bisa handle stres di level 6 ya, di sebelah sini ya, level 6. Berarti ini stres yang bisa dibilang pekerjaan stresnya tuh tinggi. Contohnya apa? Ya trader gitu. Trader emang awal belajarnya itu banyak stres gitu. Atau mungkin jadi apa lagi? Engineer yang tingkat atas gitu ya. Yang advance-nya itu bisa dibilang itu yang lebih stressful ya, atau lebih pusing pekerjaannya. Itu pasti income-nya jauh lebih besar gitu. Dibanding ya kalau misalnya kalian jadi ya nyantai apa ya? Jadi Grab gitu. Kalau misalnya jadi supir Grab ya itu tingkat stresnya mungkin nggak terlalu gimana gitu. Ya capek, semua kerja pasti capek. Tapi contohnya Grab ya, Grab mungkin di level 2 gitu ya. Kalian bakal dapatnya ya ini di level 2 juga gitu. Ya. Jadi range-nya di antara yang tadi yang Grab contohnya atau misal jadi engineer atau jadi trader gitu, yaitu income-nya juga bakal mengikuti. Jadi semakin besar stresnya, semakin besar juga income-nya. Kenapa? Karena sedikit orang ya. Jarang ada orang yang mau ya bekerja dengan stressful yang tinggi gitu. Mereka pengennya yang nyantai, yang work life balance dan lain-lain. Ya, which is okay, that's okay. Tapi ya itu income-nya atau penghasilannya itu ya pasti gak mungkin sebesar orang yang stressful banget gitu. Tapi di sini gue nggak bilang ya, semua pekerjaan stres itu pasti income-nya tinggi. Enggak ya, belum tentu ya. Semua pekerjaan yang kerjanya capek atau segala macam itu belum tentu kerjanya tinggi gitu. Belum tentu income-nya tinggi, sorry maksud gue. Tapi yang pasti, yang tingkat stresnya kecil, pekerjaan yang stresnya tuh sedikit, itu pasti income-nya pasti sedikit gitu. Tapi kalau misalnya tadi yang gue bilang sebelumnya, yang stresnya banyak belum tentu income-nya banyak juga. Ada aja yang pekerjaan yang stresnya udah gila-gilaan, capek banget, lu udah hard work terus, tapi income-nya yang nggak seberapa, ada aja gitu ya. Dan sebenarnya sifat stres ini tuh menyangkut dengan uang ya. Contohnya gimana? Misal kayak kita nih, kita cara dapat uang 10 juta itu gampang misalnya. Misal menurut gua 10 juta tuh gampang banget cara dapetinnya. Ya gua bakal value ya, gua bakal melihat 10 juta itu sebagai apa? Sebagai uang yang kecil gitu. Tetapi kalau misalnya orang mencapai 10 juta aja, mendapatkan gaji 10 juta aja susah gitu ya. Itu dia bakal lihat ya 10 juta ini berharga banget. Padahal kalau di mata gue nggak berharga gitu. Yang berharga menurut gue ya 10 M gitu misalnya. Itu bisa dibilang berarti apa? Ya uang itu adalah ya energi kita yang sudah kita keluarkan. Yang udah kita keluarkan dan waktu kita juga gitu. Misal kita cara mendapatkan 1 miliar ya. 1 miliar tuh kita butuh waktu 1 tahun. Berarti kita bakal menghargai 1 miliar itu dengan sedemikian rupa gitu. Kita bener-bener bakal hargain itu. Bakal kita tabung, kita investasikan gitu. Tapi kalau misalnya orang yang berpenghasilan 1 miliar per hari, ya dia udah kayak buang uang receh gitu loh. Atau mungkin 10 miliar per hari bahkan. Ya, dia udah buang 1 miliar tuh buat beli jam tangan, buat beli mobil, buat beli apa. Bebas dia gitu. Jadi value money itu dilihat dari apa? Dilihat dari seberapa keras kita kerja dan berapa waktu yang bisa kita dapetin. Nominal uang itu kita bisa dapetin dalam berapa lama gitu. Dan ini sama ya, kenapa kayak miliarder atau triliuner itu sangat dihormati atau direspek sama orang, karena sedikit orang yang kayak gini gitu. Kalau semua orang jadi triliuner, semua orang jadi miliarder ya, ya udah kayak orang pada umumnya nggak bakal dapat respect yang lebih. Jadi ya udah gitu, jadi normal aja gitu. Contoh ya, kayak misalnya kalian lihat ada sebuah aset, misal rumah deh, rumah ya. Rumahnya ini cuma bisa ya dibeli sama orang-orang kaya. Ya berarti ya misal harganya misal 15 miliar gitu harga rumahnya gitu ya, sama tanah sama rumahnya semua. Kalian tuh bakal lihat rumah ini wah value-nya, wah ini bagus banget ini, berharga banget. Kalian tuh bakal ngapain? Kalian bakal menghargai rumah itu gitu. Tapi kalau misalnya untuk orang yang berpenghasilannya emang 15 miliar per hari ya dia tinggal beli ya udah. Dan itu dia bakal anggap rumah ini ya rumah biasa. Jadi inti dari semua ini, semakin susah kalian mendapatkannya, kalian akan semakin menghargai hal tersebut. Ya, dalam bidang apapun, mau dari pekerjaan yang stressful, mau aset, mau pasangan kalian atau apapun itu ya terserah gitu. Tapi semakin susah didapetin, kalian pasti bakal semakin menghargai gitu.
Dan menurut gua pribadi, sebenarnya hidup tanpa stres itu benar-benar gak ada serunya ya. Mungkin gua gambarin dikit ya. Ini kita nih, misal ada grafik ya, ini ada 3 ya. Ini tuh adalah ya stressful zone ya, stress zone ya, stress aja. Ini adalah happy zone ya. Yang tengah ini adalah ya netral ya, gue tulis aja N lah ya di sebelah sini. Jadi hidup itu kayak gini ya, dari happy ke stres, bakal turun lagi ke happy, ke stres lagi, stres lagi, happy lagi gitu terus ya. Jadi sebenarnya kalau hidup ini benar ada naik turunnya ya itu justru yang itu titik asiknya, itu letak asiknya gitu kan kata orang-orang. Oh ini kebalik ya, gue harusnya ini yang atas happy ya, sorry. Atas happy, yang bawah ini stres ya. Yang bawah ini stres, jadi kayak gini ya, sorry kebalik. Jadi di saat ya kita dari fase stressful, ini kan fase stressful nih. Turun kayak ini kan stres ya. Kita kayak kesannya, aduh gue depresi banget, gue kenapa ya gue terjadi kayak gini di gue gitu. Kenapa ada masalah A, masalah B, padahal belum beres masalah satunya udah ada masalah lagi. Tapi di saat kalian menyelesaikannya, itu justru yang bikin ya, hidup kalian tuh seru. Karena kalian ada kayak dikasih mission atau dikasih quest, kayak dikasih tugas atau tantangan, kalian berhasil ya. Berhasil menyelesaikan tantangan tersebut. Kayak kalian main game aja gitu. Kalian dikasih tantangan, misal kalian main Mobile Legends gitu. Tantangannya apa ya? Hancurin base musuh. Kalau misalnya kalian sering kalah, terus sekali kalian menang, pasti kalian itu happy banget gitu. Ya, misal udah lu stake nih 3 kali gitu. Kalian menang 1 kali tuh kalian bakal seneng banget pasti. Gitu. Jadi menurut gua orang ya yang pengen hidup tanpa ada stres ya itu bakal gak jadi apa-apa, bakal jadi orang biasa. Karena gak ada dunia ini ya, bahkan Elon Musk ya, orang terkaya di dunia, dia itu bisa handle stres sangat-sangat banyak gitu. Makanya ya, kenapa gua titiknya di sini dan Elon Musk udah di atas banget ya, karena dia bisa handle stres lebih dibanding gua gitu. Mungkin gua cuma bisa handle level stres 10 gitu. Elon Musk bisa 5.000 gitu. Ya, beda jauh banget gapnya. Jadi ya itu yang membuat gua ada di posisi sekarang dengan uang gua sekarang, skill gua sekarang. Kalau Elon Musk ya uangnya udah berapa ratus miliar dolar ya itu udah beda cerita karena dia berhasil melampaui atau bisa dibilang ya mengalahkan lah rasa stres tersebut. Dan di sini mungkin gue bakal lontarkan salah satu fakta yang mungkin kalian nggak bisa terima juga ya. Tapi orang pinter itu belum tentu dia jadi orang sukses juga. Ya, orang pinter tapi yang mentalnya lemah, yang dikit-dikit kena stressful dia udah langsung depresi segala macam, kebanyakan teori doang. Tapi nggak ada actionnya dan lain-lain. Ya itu dia nggak bakal sukses gitu. Tetapi orang yang tahan banting, punya mental yang kuat, dia berani ngelakuin apapun, ada masalah dia terobos, ada challenge A, terobos lagi, terobos terus, ya. Ada dia lagi bisnis nih, ada saingannya, dihajar lagi sama dia, sampai akhirnya dia berhasil dan dia menang. Itu yang sebenarnya yang bikin kalian sukses tuh itu, yaitu mental tahan banting gitu. Jadi mau ada kalian IQ-nya 200, mau kayak gimana pun, sepintar apapun, kalau kalian gak tahan banting ya kalian gak bakal kemana-mana gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Dan kalian harus mulai ya menurut gue sekarang framing ya. Kalau stres itu bukan hal yang jelek. Stres itu adalah hal yang bagus ya. Karena kalau misalnya kalian lihat ya, kalian pikirin ya. Pedang itu dibikinnya gimana? Pedang biar tajam itu diapain? Dilelehin lagi, dibakar, dipukulin lagi ya, dipukulin, ditempa lagi terus, bakar lagi. Ditempa lagi biar makin tajam, diiris-iris lagi ya, terus. Bener-bener ditempa lagi terus, dipukul lagi, tempa lagi, pukul lagi terus. Dipanasin lagi ya, bener-bener itu udah dipanasin, udah masuk neraka tuh, dipukulin orang, masuk neraka lagi, dipukulin lagi terus. Itu yang bikin pedang itu bisa jadi tajam dan bisa jadi senjata yang paling mematikan. Kalau misalnya kalian gak bisa handle stres dan sekali dipukul ya udah nangis, udah nyerah ya, kalian bukan jadi pedang gitu, kalian cuma jadi ya stick kayu gitu. Kalian cuma jadi sticknya gitu, bukan jadi pedang besinya gitu. Dan ketika kalian ya kayak setiap kali ngelakuin suatu hal tuh berhasil ya, kalian gak bakal belajar apa-apa karena kalian ya udah mendapatkan ya apa ya, dopaminnya bisa dibilang. Lu udah seneng ya, jadi lu nggak bakal mikir apa-apa. Oh gue udah berhasil, oh ya udah gitu. Lu nggak bakal evaluasi. Tapi kalau misalnya lu salah, lu ada masalah, lu kena stres segala macem, lu bakal pikir, otak lu bakal muter tuh, bakal cari cara. Gue gimana ya biar bisa keluar dari fase ini? Gimana ya cara gue perbaiki A? Gimana cara gue perbaiki B? Gimana cara gue improve ya biar gue bisa ngomong lebih baik depan kamera atau sebagainya lah. Itu yang bisa bikin kalian grow terus gitu. Jadi semakin kalian kena stressful tambah banyak, kena masalah tambah banyak, kalian harus lihat itu sebagai peluang ya, sebagai opportunity buat kalian ya biar bisa grow lebih baik lagi gitu ke depannya. Dan ini sedikit tips untuk kalian ya, gue rekomendasiin salah satu buku ya namanya Atomic Habits. Jadi kalian bisa baca aja, itu intinya ya, dengan 1% per hari aja kalian bikin perubahan ya, atau habit sekecil atom ya, makanya namanya Atomic Habits ya. Sekecil ya, perubahan sekecil mungkin, misal 1% aja per hari, kalian tuh udah dapat 365% per tahun perubahannya. Misal tadinya kalian di level 1 ya, kalian dalam setahun udah jadi level 3,6 gitu loh. Kalau misalnya dihitung ya, tanpa compoundingnya.
gitu. Kita anggap gak usah ada compounding deh. Kalau ada compounding mungkin bisa 400 sampai 450% gitu. Anggap gak ada compounding, berarti 365%. Kalian udah di level 3 lebih gitu loh. Jadi ya kalian nikmati lah proses kalian belajar, ada stres kalian lawan. Jadiin stres itu bukan sebagai hambatan, tapi sebagai peluang untuk kalian bisa maju lagi terobos ke depan. Dan yang pasti kalian harus coba tingkatin stress tolerance kalian, toleransi kalian terhadap stres. Karena ketika kalian ya udah bisa atur ya stress tolerance kalian lebih baik atau bisa lebih tinggi, yang tadinya level 1 jadi level 5, uang kalian pasti akan ikut juga. Bakal ikut dari level 1 ke level 5. Misal gaji kalian 1 juta, bisa jadi 5 juta. Atau misal dari 5 juta jadi 20 juta gitu. Tergantung ya stress tolerance kalian gitu. Ya, jadi gua rasa itu aja untuk video ini. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya.